Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nifta Khairi, NIM 20142061. Di sini saya akan menjawab soal kuis 1A. Soal yang pertama yaitu jelaskan sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia. Pada abad kedua, muncul gagasan di bangsa Romawi untuk melakukan perjanjian laut, lalu menyebar ke daratan Eropa pada abad 14. Lalu terjadi kebakaran besar pada tahun 1666 di London yang menyebabkan munculnya asuransi kebakaran pada tahun 1680. Lalu pada abad ke-18, asuransi kebakaran mulai bermunculan di Prancis dan Belgia serta di Amerika. Lalu pada abad ke-20, asuransi jiwa mulai dikenal di kalangan awak kapal yang awalnya merupakan bagian dari asuransi laut. Kemudian asuransi jiwa meluas dan berkembang hingga sekarang ini. Kemunculan asuransi syariah di Indonesia dimulai dengan beroperasinya bank-bank syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan membentuk TEPATI, Tim Pembentukan Asuransi Tafakul Indonesia. Yang kedua, sebutkan produk apa yang tidak diperbolehkan untuk dijalankan pada PPRS, sebutkan alasannya. Yaitu produk yang tidak diperbolehkan adalah giro dan pembayaran lalu lintas, sebab dilarang pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Di mana disebutkan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro dan menyertai lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, jelaskan apa saja prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, keadilan. Prinsip bagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan. Prinsip kesetaraan antara pihak yang terlibat dalam kerja sama, posisi nasabah, investor, dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar. Yang ketiga, transparansi. Harus memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada nasabah atau investor yang terlibat. Yang keempat, universal. Memberikan layanan kepada seluruh nasabah tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, jelaskan kendala dan strategi dari pengembangan bank syariah. Kendalanya yang pertama, minimnya informasi bank syariah. Yang kedua, sumber daya manusia yang masih minim. Yang ketiga, jaringan dan kantor cabang yang terbatas. Yang keempat, penyaluran dan pengawasan yang masih minim, serta pengetahuan masyarakat yang masih minim juga. Strategi pengembangan banknya yaitu yang pertama, pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Yang keempat, peningkatan mutu sumber daya manusianya. Dan yang kelima, harus adanya campur tangan pemerintah, ulama, serta masyarakat setempat. Sekian jawaban saya terhadap soal-soal kuis 1A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.